wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alifah Muhammad Aini dengan NIM akhir 08. Di sini saya akan praktek mengajar di kelas 6 di mapel IPAS pada bab 1 tentang sistem saraf pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Selamat pagi, Bu. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah semuanya sehat selalu ya anak-anak. Terus semangat juga belajarnya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doa. Mbak Linda. Silakan. Siap, Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang ibu akan cek kehadiran kalian dulu ya. Yang namanya dipanggil nanti bisa angkat tangan terus jawab hadir Bu gitu ya. Ya. Mbak Nadia, hadir Bu. Mbak Linda, hadir Bu. Mbak Fadia, Hadir, Bu. Mbak Nabila, Hadir, Bu. semuanya masuk ya anak-anak. Masuk. Alhamdulillah hari ini semuanya siap untuk belajar. Agar lebih semangat nih belajarnya, mau SBK nggak? Mau. Oke, berdiri semua. SBK-nya itu janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, sekali lagi yang semangat. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelumnya hari ini tadi tanggal berapa anak-anak? 18. 18. Hari apa? Senin. Tanggal 18 Mei 2026. Siapa yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Lupa. Gak ada yang ingat ini? Enggak ada. Minggu lalu itu kita belajar tentang rangka, sendi, dan juga otot. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang sistem saraf pada manusia. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau bacakan dulu nih tujuan belajar kita hari ini. Ada 4 hal penting yang harus kalian ketahui ya anak-anak. Yang pertama itu ada pengertian sistem saraf, kemudian ada fungsinya, kemudian yang ketiga ada bagian utama sistem saraf, dan yang terakhir itu ada alur kerja sistem saraf. Nah, yang pertama ada pengertian sistem saraf. Apa sih sistem saraf itu? Ayo dibaca salah satu. Siapa yang membaca? Saya. Ya boleh, mana dia? Sistem saraf adalah jaringan komunikasi yang sangat kompleks di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai pusat kendali, pengatur, dan koordinator seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini bekerja menerima informasi, memprosesnya, lalu memberikan perintah ke organ lainnya. Iya, benar sekali. Jadi anak-anak, bayangkan sistem saraf itu adalah miliaran kabel nih yang super tipis dan juga halus. Nah, kabel-kabel inilah yang menghubungkan organ-organ tubuh kita. Misalnya nih, menghubungkan mata ke otak, terus kemudian kaki ke otak, dan juga organ-organ dalam. Kemudian tanpa adanya sistem saraf, kita itu gak bakal bisa nih ngerasain kayak dinginnya es krim, kemudian panasnya api. Jadi sistem saraf itu adalah komunikasi utama yang ada di dalam tubuh kita.
Selanjutnya kita akan belajar fungsi sistem saraf. Yang pertama dibaca Mbak Linda. Melindungi tubuh dari bahaya. Iya, benar sekali. Jadi saraf itu bisa ngerasain lingkungan luar melalui indera kita. Misalnya nih, kalau kulit kita terkena benda panas atau benda tajam, pasti saraf itu nanti akan langsung mengirimkan sinyal ke otak kita dan membuat keputusan untuk tubuh kita itu harus melakukan apa. Kalau terkena panas itu harus melakukan apa anak-anak? Misal kanan kita terkena benda panas itu, pasti bakalan menarik diri agar tidak terluka. Kemudian yang kedua dibaca Mbak Kerja. Mengatur dan mengontrol kerja organ tubuh. Ya, benar sekali. Coba ibu tanya nih, waktu kalian tidur nyenyak, apakah kalian itu harus menyuruh jantung untuk terus berdetak? Tidak. Enggak kan? Nah, itu sudah diatur secara otomatis ya oleh sistem saraf kita. Kemudian sistem saraf itu juga membantu paru-paru kita untuk tetap bernafas dan juga lambung untuk selalu mencerna makanan tanpa kita suruh. Kemudian yang ketiga dibaca Mbak Imam. Pusat berpikir, belajar, dan menyimpan memori. Ya, kemampuan kalian seperti berpikir, kemudian membaca, terus menghitung, bahkan perasaan senang dan sedih itu juga diatur di dalam sistem saraf kita. Selanjutnya kita akan belajar bagian sistem saraf. Yang pertama dibaca Mbak Alis, ada otak. Itu otak bertindak sebagai markas besar atau pusat komando utama. Otak bertugas menerima informasi, berpikir, merencanakan gerakan, dan menyimpan semua memori kita. Iya, benar sekali. Otak itu terletak di mana anak-anak? Di kepala. Ya, benar. Jadi otak itu adalah markas besar atau bos utamanya yang bertugas mikir dan juga kasih kita pesan untuk melakukan seluruh gerakan yang ada di tubuh kita. Kemudian yang kedua dibaca Mbak Nila. Kedua, tulang belakang merupakan jalan tol utama pesan saraf terletak di dalam tulang belakang, berfungsi meneruskan sinyal dari tubuh otak serta menjadi pusat pengendali gerakan refleks spontan. Iya, jadi sumsum tulang belakang itu letaknya memanjang di tulang punggung kalian. Nah, fungsinya itu mirip jalan tol utama sebagai lalu lintas pesan saraf. Dan yang ketiga dibaca Mbak Hania. Yang ketiga, sel saraf atau neuron berupa kabel-kabel halus yang menyebar luas ke seluruh ujung organ tubuh. Bertugas mengirimkan sinyal pesan berupa kejutan listrik mini dari tubuh ke pusat saraf atau sebaliknya. Ya, jadi sel saraf itu adalah kabel-kabel halus yang menyebar dari ujung rambut kalian sampai ujung kaki yang berguna untuk mengirimkan sinyal pesan berupa kejutan listrik mini. Nah, setelah kalian mengetahui pengertiannya, kemudian fungsinya dan juga bagian sistem saraf, selanjutnya kita akan menonton alur kerja sistem saraf. Siapa di sini yang mau menonton video? Aku. Oke, disimak dengan baik-baik ya anak-anak. Nanti ibu kasih pertanyaan. Ada loh sel yang kerjanya kayak kurir. Dia adalah sel saraf. Kerjanya ngantar juga. Kalau kurir anterin barang, sel saraf anterin impuls atau rangsan. Sel-sel inilah yang menyusun jaringan saraf. Anggaplah sistem jaringan saraf itu seperti kita kalau lagi belanja online. Ada toko penjual sebagai reseptor, jasa pengiriman sebagai saraf pusat, dan rumah kita sebagai efektor. Lalu, impuls ibarat paket kita. Paket kita tentunya ada di toko penjual. Paket tersebut akan diantar sama kurir pertama, yaitu sel saraf sensorik, ke jasa pengiriman. Di jasa pengiriman, paket yang dibawa kurir pertama diambil sama kurir kedua, yaitu sel saraf motor. Lalu dikasih ke kurir ketiga. Kurir ketiga, yaitu sel saraf motorik, akhirnya nganterin paket sampai rumah kita.
Sel saraf sensorik yang nganterin impuls dari reseptor ke saraf pusat. Salah satu saraf pusat kita adalah susu tulang belakang. Terus ada sel saraf motor yang menghubungkan sel-sel saraf. Terakhir, sel saraf motorik yang nganterin impuls dari saraf pusat ke reseptor. Otot di badan kita Oke, sudah selesai. Seru nggak anak-anak videonya? Seru. Ya, selanjutnya ibu mau tanya-tanya nih. Kalau di video tadi kita lagi belanja online yang bertindak sebagai toko penjual itu ibarat apa anak-anak? Ya, benar sekali. Terus paket belanjaan yang mau diantar itu ibarat apa? Infus. Apa itu ibu anak-anak? Rangsangan. Ya, benar sekali. Terus siapa nih yang masih ingat tugas kuliah pertama alias sel saraf sensorik? Mengambil paket dari toko penjual. Ya, benar sekali. Jadi di kantor jasa pengiriman nanti paketnya dioper ke kurir kedua yaitu sel saraf penghubung kita sebelum akhirnya dikasih ke sel kurir yang ketiga alias sel saraf motorik. Nah, kurir ketiga inilah nanti yang akan jalan kaki nganterin paket kita sampai ke rumah yang di dalam tubuh itu diibaratkan sebagai efektor yang nantinya akan bergerak merespon paket tersebut. Oke, selanjutnya kita akan belajar di dalam tentang alur kerja sistem saraf. Yang pertama itu ada rangsangan. Contoh rangsangan dari luar itu ada berupa cubitan, kemudian benda panas, dan juga suara yang keras, dan lain sebagainya. Kemudian rangsangan nanti bakalan diterima oleh indera kita, ada kulit, misalnya kulit terkena benda panas, kemudian mata melihat cahaya, dan juga telinga mendengar suara. Nah, kemudian indera nanti akan mengeluarkan pesan ke saraf sensorik yang akan membawa pesan tersebut menuju pusat saraf kita, yang dimana pusat saraf kita itu ada otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, setelah sampai di saraf pusat, nanti otak atau sumsum tulang belakang itu bakalan kasih keputusan dan kemudian dibawa keluar keputusannya tersebut sama saraf motorik. Kemudian saraf motorik akan menghasilkan respon yang dimana otot itu bergerak. Contohnya tangan menarik diri dari benda yang panas atau benda tajam. Oke anak-anak, setelah kalian mengetahui alur urutan kerja sistem saraf, selanjutnya ibu mau kalian buat mengurutkan alur kerjanya tadi. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan. Nah, di sini ada papan media yang masih kosong dan kemudian di sini ada kotak yang berisi gambaran yang masih acak. Nah, jadi nanti kalian satu persatu maju untuk menyusun ya alur kerjanya itu gimana. Ayo maju semuanya. Ya, baris. Ayo Mbak Nadia mau ambil apa? Ya, itu ditaruh di rangsangan. Benar. Terus Mbak Fadia, apa itu? Ada respon, ditaruh di yang terakhir. Ya, terus selanjutnya otak. Ayo ditaruh yang ke 4. Terus ya, taruh itu. Ya. Terus Mbak Agis, taruh mana itu? Saraf motorik. Ya, benar. Terus yang terakhir saraf motorik. Iya, benar. Bisa duduk. Jadi anak-anak, di sini ada gambar api.
yang berperan sebagai apa ini? Tangan. Ya, kemudian ini ada kulit tangan kita yang berperan sebagai Penerima. ya, atau reseptor. Kemudian nanti kulit kita itu akan menghasilkan pesan yang dimana pesannya nanti akan dibawa saraf sensori, terus dibawa ke otak. Di otak nanti diputuskan harus melakukan apa, terus kemudian dibawa lagi pesannya sama saraf Motorik. yang terakhir nanti akan menghasilkan respon yaitu berupa gerakan atau refleks. Sampai sini paham semua anak-anak? Paham. Oke, selanjutnya kita akan mengajarkan OKPD. Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok ya anak-anak. Setiap kelompok terdiri dari 3 anak. Ibu kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah? Sudah. Ayo kelompok siapa yang mau maju buat presentasi? Nabila. Iya. Mbak, ini kelompok paling depan ini. Ya, ayo maju semua presentasi. Ayo, presentasikan perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Najia, nomor absen 7. Saya Linda, nomor absen 3. Saya Fadia, absen 12. Itu dibaca hasilnya. Bagian sistem saraf yang pertama ada otak. Fungsinya tempat untuk berpikir, belajar, mengingat sesuatu, dan mengatur semua gerakan tubuh. 2. Sumsum tulang belakang. Fungsinya jalan untuk mengantar pesan dari tubuh ke otak dan mengatur gerakan kaget atau refleks. Yang ketiga ada sel saraf atau neuron. Fungsinya mengantar pesan dari indera ke pusat saraf atau sebaliknya. Terus yang itu. Nomor 1, apa fungsi dari sistem saraf? Untuk mengatur semua kegiatan tubuh kita. Contohnya itu untuk melindungi kita dari bahaya, mengatur kerja organ dalam tubuh, serta menjadi tempat untuk berpikir dan belajar. Nomor 2, mengapa tangan langsung menarik saat menyentuh benda panas? Karena tubuh kita melakukan gerak refleks. Yang terakhir. Tuliskan contoh lain peran sistem saraf dalam kehidupan sehari-hari. Mata kita otomatis berkedip atau terpejam saat ada debu atau serangga yang masuk ke mata. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat kelompok yang sudah kembali tempat duduknya masing-masing. Untuk kelompok lain, apakah jawabannya ada yang berbeda dengan kelompok yang maju? Sama, Ibu. Oke, berarti kalian sudah paham ya anak-anak? Sudah. Selanjutnya Ibu akan kasih kalian lembar evaluasi. Ibu mau tahu nih kemampuan kalian itu udah sampai mana dalam presentasi ini. Dikerjakan individu ya. Iya. Ibu kasih waktu 10 menit ya anak-anak. Sudah? Sudah semuanya? Sudah dulu. Oke, karena waktunya sudah mau pulang, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum itu, hari ini tuh kita belajar apa aja anak-anak? Sistem saraf pada manusia. Tadi ada apa aja? Pengas, tentang pengertian Pengertian sistem saraf. terus Fungsinya. kemudian bagian, nah, dan juga alur kerja Sistem saraf. Jadi anak-anak, sistem saraf itu adalah karunia yang sangat luar biasa dari Tuhan kita.
bayangin nih kalau saraf kita itu rusak, kita nggak bisa bergerak, kemudian nggak bisa merasain sakit, dan juga organ dalam kita itu tidak bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu kita harus menjaga sistem saraf kita, karena itu adalah bentuk rasa syukur kita atas kesempurnaan tubuh yang telah diberi oleh Tuhan. Oke, untuk tugas di rumah jangan lupa pelajari materi untuk minggu depan ya anak-anak, yaitu tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.